Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Irfanda, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan tentang mata kuliah anti korupsi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman saya, yaitu yang pertama saya sendiri Febri Irfanda, yang kedua Ernisa Fidatul, yang ketiga Novi Nur Haslinda, yang keempat Nur Khalifah, yang kelima Ulfi Helmiana, yang keenam Eli Ernawati, yang ketujuh Dika Ikhlasul. Kemudian judul dari presentasi kami yaitu penguatan nilai anti korupsi untuk mewujudkan instansi kesehatan yang bebas korupsi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di mana saja sih tempat korupsi di sektor kesehatan itu? Di level sistem-sistem manajemen rumah sakit dan lingkungan rumah sakit terjadi antara lain yang pertama yaitu saat pembelian alat kesehatan dan obat, suap atau gratifikasi misal dalam perizinan atau akreditasi rumah sakit. Yang kedua, dalam konstruksi rumah sakit dan puskesmas. Yang ketiga yaitu penyelewengan dana, Jamkesmas, Jamkesda, dan bantuan sosial kesehatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu memberikan dana ilegal ke pimpinan pemerintahan daerah agar menjadikan pejabat struktural di rumah sakit atau menjadi pegawai. Di Indonesia sudah terdeteksi berbagai praktek yang menjurus korupsi di level mikro, pelayanan klinis, dan sistem manajemen rumah sakit, antara lain dokumen asuransi yang tidak beres, tagihan perawatan yang tidak sah, pembelian obat dan bahan habis pakai yang fiktif, penjualan bahan dan obat yang tidak sesuai dengan aturan dan cenderung merugikan masyarakat. Kemudian ada dokter tidak aktif menangani pasien atau mewakilkan ke dokter lain atau residen namun menerima jasa. Yang terakhir yaitu kolusi dengan pabrik atau distributor obat dan alat kesehatan yang merugikan pasien. Terjadinya korupsi, bahkan sudah sampai korupsi yang by design. Sebagai gambaran, pembelian alat direncanakan oleh oknum eksekutif dengan dorongan dari penjual alat kesehatan. Direktur rumah sakit dapat terpojok untuk memberikan tanda tangan yang kemungkinan dapat berujung pada korupsi. Selanjutnya yaitu akibat korupsi di instansi kesehatan. Yang pertama, apabila terlanjur ada korupsi, akibatnya dapat berupa kerusakan fisik, kemacetan pembangunan fasilitas kesehatan, serta mutu pelayanan rumah sakit menurun dan sebagainya. Walaupun pelaku dipenjara, kehidupan masih dapat berjalan, namun kerusakan yang terjadi sudah terlanjur buruk. Selanjutnya yaitu dampak korupsi terhadap sistem manajemen rumah sakit. Organisasi rumah sakit menjadi sebuah lembaga yang mempunyai sisi bayangan yang semakin gelap. Ilmu manajemen yang diajarkan di pendidikan tinggi menjadi tidak relevan. Direktur yang diangkat karena kolusif, misalnya harus membayar untuk menjadi direktur, menjadi sulit menghargai ilmu manajemen. Proses manajemen dan klinis di pelayanan juga cenderung akan tidak seperti apa yang ada di buku teks. Untuk selanjutnya, bagaimana sebaiknya penanganan korupsi di sektor kesehatan? Secara prinsip, dikenal ungkapan pencegahan lebih baik dibandingkan dengan pengobatan. Oleh karena itu, diperlukan pencegahan korupsi di sektor kesehatan melalui berbagai cara. Antara lain, untuk yang pertama, penggunaan karakter tenaga kesehatan, pimpinan pemerintahan dan politik, serta konsultannya dimulai sejak masa kecil. Rekrutmen pimpinan lembaga kesehatan dan rumah sakit dan serta SDM-nya harus dilakukan secara baik dan transparan. Untuk yang ketiga, pendampingan kegiatan yang potensi korupsi sejak awal perencanaan, terutama pada proyek-proyek di sektor kesehatan yang rentan menjadi proyek yang dapat dirancang untuk dikorupsi. Untuk yang keempat, cermat dalam melakukan kegiatan termasuk administrasi perkantoran. Untuk yang terakhir, dokter, tenaga kesehatan, manajer rumah sakit harus memahami peraturan dan perundangan mengenai korupsi melalui pendidikan dan pelatihan.
Terima kasih.